Judul Inovasi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence untuk dokumen RPJMD atau Perencanaan Pembangunan Daerah. Apa sih yang melatar belakangi inovasi ini? Yaitu yang pertama adalah sifat dokumen yang kompleks, yang rumit, yang tebal. Kan kalau RPJMD itu tebal dan susah kalau misalkan kita mau tahu apa sih maksud dari dokumen perencanaan daerah 5 tahun ke depan, misalkan di Kabupaten Cirebon, itu kadang masyarakat juga sebetulnya pengen tahu, tapi mereka tidak punya akses dan tidak tahu harus melalui apa. Nah, dengan AI RPJMD ini, kita bisa memudahkan masyarakat umum ataupun perangkat daerah yang ingin mengetahui apa program prioritas bupati 5 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi layaknya kita chattingan dengan customer service. AI RPJMD ini memudahkan kita dalam menjelaskan apa sih yang ada dalam rancangan perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, kemudian AI RPJMD ini berbasis web, sehingga nanti teman-teman masyarakat umum maupun perangkat daerah, instansi itu bisa dengan mudah mengakses informasi ini. Oke. Penjaringan ide. Nah, AI RPJMD ini dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menciptakan sebuah sistem digital berbasis AI dengan ide utamanya itu mempermudah akses dan pemahaman terhadap perencanaan daerah dengan yang efisien dan interaktif. Jadi digital seperti yang tadi Pak Kaban sampaikan, kita harus memangkas waktu dari yang tadinya dokumen tebal kita pahami betul satu persatu, dengan kita tanya cukup dengan bahasa sehari-hari itu bisa menjawab. Seperti itu. Nah, lanjut pemilihan ide. Nah, yang pertama ide AI RPJMD ini dipilih karena memberikan solusi yang sangat praktis dan tepat dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang memang saat ini lagi happening banget ya. Kita bisa mengubah dokumen perencanaan yang tebal menjadi informasi yang ringkas dan mudah dipahami. Cara ini membantu pemerintah bekerja lebih cepat dan efisien, sekaligus membuka akses informasi bagi masyarakat. Jadi inovasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang membuat pemerintahan lebih terbuka dan melayani. Begitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan AI RPJMD. Jadi nanti masyarakat umum maupun siapapun itu usernya bisa membuka di alamat rpjmdai.pt.neuratera.tech. Ini adalah alamat sementara, mungkin nanti akan diadopsi oleh domain Cirebon Cup melalui Diskominfo, yang mana nanti ini akan terbuka secara publik untuk kita bisa chattingan layaknya dengan bot, gitu. Nah, yang balas itu langsung AI yang sudah kami kembangkan sedemikian rupa sehingga AI tersebut bisa menjawab berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2025 dan tahun selanjutnya sesuai dengan tahun yang berjalan. Nah, ini adalah contoh RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2029. Nah, kita tanya seperti ini. Program unggulan Kabupaten Cirebon secara lengkap. Langsung dia menjabarkan 5 program unggulannya, yaitu Cirebon Bersih, Cirebon Inovatif, Maju, yang 4-nya itu yang beriman, Cirebon Beriman, ada semua terjawab di sini. Nah, jawaban tersebut ini dihasilkan dari hasil analisa AI yang memproses dokumen RPJMD yang tebal, yang sampai ratusan halaman. Itu bisa dijawab dengan ringkas dan kita sebagai end user bisa langsung paham apa maksud dari program prioritas bupati seperti itu. Nah, manfaat AI untuk pemerintah daerah tentunya bisa mempercepat akses informasi dan untuk analisis pengambilan keputusan. Kemudian untuk pemangku kepentingan eksternal itu bisa mempermudah pemahaman dokumen ini untuk pengawasan, penelitian, dan kolaborasi. Yang ketiga, untuk masyarakat umum mudah diakses untuk mendorong partisipasi publik dan transparansi kepada masyarakat. Nah, inovasi AI ini memberikan manfaat dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan dokumen perencanaan daerah. Dampaknya, yang pertama bisa efisiensi kerja, kemudian partisipasi publik,
dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini ada sedikit video singkat, hanya 1 menit Bapak Ibu. Kemarin Cimotes. Apakah masih pembangunan di Cirebon 5 tahun ke depan dari saya tadi ya? Nanti langsung kita sudah menganalisis dan berpikir apa sih yang ada di dalam dokumen SCMD itu. Kita perlu baca dokumen yang sendiri kita cukup punya apa sih sebenarnya dari dokumen itu. Berarti udah kayak customer service ya? Iya. Jadi kita nanti buat AI dalam CS yang macam saya jawab pertanyaan melayani bagi masyarakat Provinsi Cirebon. Nah, kebetulan ini juga digagas oleh Pak Kepala Bapelitbang Bangda agar nanti bisa di-launching di tahun 2026. Nah, ini ekspos ke Bupati pada saat Cirebon Innovation Festival. Di depan Pak Bupati dan Wakil Bupati kita sampaikan terkait dengan inovasi ini, dan alhamdulillah beliau mendukung. Next. Nah, jadi itu tadi sedikit dokumentasi expose dari AI RPJMD ini. Kami juga berusaha untuk kolaborasi dengan SKPD, dengan Kepala Bapelitbang Bangda untuk menjalankan dan melaunching inovasi ini, Pak. Mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ke sesi tanya jawab, Pak Yusa bisa dilanjut. Terima kasih sama Mas. Siap, Pak. Kalau saya perhatikan aplikasi tadi itu kayak ini ya, DeepSeek atau ChatGPT. Ya. Nah, cuman dibatasi atau dilokalisir pada informasi RPJMD, betul Pak. Nah, apa kira-kira sesuatu yang berbeda atau yang baru dari beberapa aplikasi yang sudah ada seperti ChatGPT atau DeepSeek atau yang lain? Baik. Ada, ini loh pastinya. Siap. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dr. Kartono. Terkait dengan novelty berarti atau pembaruan dari AI RPJMD ini, sebetulnya memang kita mengadopsi teknik artificial intelligence. Jadi pemrosesan data sebetulnya sekarang sudah banyak AI yang mirip-mirip seperti ini, seperti ChatGPT, DeepSeek. Cuman untuk inovasi yang RPJMD AI ini kita memang localize. Jadi dikhususkan si AI itu modelnya di training sehingga dia bisa menjawab secara rinci tentang RPJMD Kabupaten Cirebon. Karena targetnya memang untuk masyarakat di Kabupaten Cirebon, di lingkungan Kabupaten Cirebon yang ingin menanyakan tentang pembangunan di Kabupaten Cirebon. Nah, kalau kita bandingkan dengan ChatGPT, kita kemarin coba komparasi Pak, menanyakan tentang RPJMD ke ChatGPT, kemudian ke DeepSeek, ke Cloud, itu responnya jauh sangat berbeda. Karena training yang kita siapkan itu sudah beda Pak.
Jadi khusus kalau di AI RPJMD ini kita train sedemikian rupa sehingga bisa menjawab dengan tepat Pak dan rinci. Kalau dengan dibandingkan AI lain mungkin tidak bisa menjawab serinci AI RPJMD Pak. Begitu. Kalau misalnya aplikasi ini ditanya yang general, pasti dia nggak bisa jawab gitu. Karena dia sudah mulai. Betul Pak. Khusus RPJMD. Ya. Betul Pak. Tapi kalau dia jawab pertanyaan SPJMD, dia akan detail. Betul Pak. Sudah disetting, sudah di training. Terus kalau ini kan baru uji coba, terus sudah di launching dan sudah bisa diakses Pak sebetulnya. Cuman kami akan pindah domain Pak, pindah domain ke Cirebon Cup. Jadi sekarang ini masih pakai domainnya PT Neratera di perusahaan kami. Cuman nanti akan dipindah ke Kominfo karena nanti akan kolaborasi dengan Bapelitbang Bangda Pak. Jadi aplikasinya itu kalau saya mau pakai itu bisa akses secara publik karena web based Pak. Web based. Terus juga tidak butuh username password dan lain sebagainya. Tidak perlu. Nanti kami buka secara publik. Seperti itu Pak. Dari saya sementara cukup, silakan. Siap. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Mungkin saya menambahkan dari tadi terkait AI RPJMD. Ini beberapa aplikasi sendiri sudah ada ya. Sudah ada. ChatGPT, kemudian ini yang saya lihat lebih mirip-mirip chat PDF ya. Yes. Ini lebih mirip sekali chat PDF. Pertanyaan saya ini bagaimana sistem yang dikembangkan ini kan akan dibangun berplatform publik ya. Bagaimana menjamin akurasi sehingga tidak menghilangkan substansi dari AI RPJMD itu sendiri. Kemudian bagaimana nih menggunakan teknik yang mana nih? Apakah NLP, apakah analisis semantik, bisa diterangkan nggak? Ketika nanti ada transparansi akurasinya, bisa kita pilah-pilah mana yang bisa dipublik, mana yang tidak. Proses tokenisasi dan untuk postnya itu pasti menggunakan hal-hal yang berbeda pada saat pembuatan ini. Baik. Terima kasih Ibu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tadi yang pertama adalah bagaimana jaminan akurasi jawabannya, Bu? Apakah nanti tidak melenceng? Nah, sebetulnya kalau di AI RPJMD ini, karena kami juga menggunakan beberapa integrasi dengan API seperti OpenAPI, DeepSeek, dan nanti kedepannya memang kami akan kembangkan juga untuk model yang dibuat sendiri, Bu, menggunakan Python. Nah, jadi nanti kayak dia mengekstraksi teks dari PDF itu nanti diekstrak semua jadi teks, kemudian teks tersebut nanti diolah dengan tadi NLP tadi itu, seperti itu, Bu. Mungkin nanti ke depan ini akan dikembangkan jauh, bisa pilihan model, Bu. Ada model A, model B, nanti untuk responnya mungkin akan berbeda-beda juga. Tapi tetap pada substansinya itu fokus ke RPJMD-nya itu. Seperti itu. Terima kasih Bu pertanyaannya. Mungkin waktunya masih ada sisa tapi udah cukup lah ya. Siap. Mungkin terima kasih untuk paparannya. Oke. Siap. Konek sini. Oh ya, wis. Mas.